warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah mikrobiologi pangan. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan pangan fermentasi, bagaimana sih sebenarnya mikroba itu mengubah suatu makanan menjadi suatu bentuk makanan yang bisa kita konsumsi dari bahan-bahan yang sebelumnya tidak bisa kita konsumsi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan mikroba di saluran pencernaan. Karena ya memang mikroba itu tidak hanya ada di luar tubuh, tapi ternyata di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali mikroba. Dan yang jomblo, yang gak punya pacar, jangan sedih, karena ternyata kita ditemani oleh banyak sekali mikroba. Jadi kita tidak akan pernah merasa sendirian. Dan mikroba-mikroba ini, dia sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan penyakit. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana sih sebenarnya mikroba di saluran pencernaan itu. Oke, ini adalah mikroba di saluran pencernaan, jumlahnya cukup banyak. Nah, kalau di perut itu paling sedikit ya jumlahnya, karena memang di perut, di lambung maksud saya, itu dia mengandung asam yang sangat kuat, sehingga mikroba tidak akan bisa tumbuh di sana. Nah, beberapa jenis mikroba yang lolos dari lambung itu bisa menuju ke usus halus. Di usus halus ini jumlah mikrobanya antara 10 pangkat 4 hingga 10 pangkat 8 CFU per mili. Yang terdiri dari paling banyak adalah Lactobacillus, ada bakteri coliform, Streptococcus, Bacteroides, kemudian Bifidobacteria dan Fusobacteria. Selanjutnya, apabila masuk ke usus besar, ini yang paling banyak jumlah mikrobanya, yaitu terdiri dari 10 pangkat 10 hingga 10 pangkat 12 CFU per mili. Dan selain jumlah yang banyak, di kolon ini juga ada beragam jenis dari mikroba, nggak cuma sedikit tapi ada banyak sekali. Kemudian mikroba yang ini terdiri dari beberapa filum, ada golongan Firmicutes, kemudian Bacteroides, Actinobacteria dan Proteobacteria. Kemudian apa sih sebenarnya yang berpengaruh terhadap mikroba di saluran pencernaan? Ternyata banyak ya. Yang pertama adalah terkait dengan diet. Apa yang kita makan itu adalah kita sekarang, dan kita yang sekarang itu juga dipengaruhi oleh mikroba yang ada di saluran pencernaan kita. Kalau makanan yang kita makan itu adalah makanan yang disukai oleh mikroba baik, maka yang tumbuh adalah mikroba baik. Tapi kalau yang kita makan adalah makanan yang justru disukai oleh bakteri jahat, ya tentu saja yang akan tumbuh subur adalah bakteri jahat. Kemudian obat-obatan, contohnya seperti antibiotik. Antibiotik ini dia akan membunuh seluruh bakteri. Jadi ya pastinya bakteri baik ataupun bakteri jahat akan mati karena antibiotik. Karena itu perlu kita hati-hati ketika kita mengkonsumsi antibiotik. Kemudian ada lagi geografi. Antara orang Indonesia dengan orang Jepang pasti beda untuk urusan makanannya, sehingga juga akan berpengaruh terhadap mikroba di saluran pencernaan. Kemudian gaya hidup dari bayi hingga manula pasti akan berbeda-beda. Jadi itu juga akan berpengaruh terhadap mikroba di saluran pencernaan. Bagaimana cara kita lahir? Nah, bagi bayi yang lahir dengan normal melalui vaginasi ibu, maka akan banyak mendapat bakteri baik. Nah, ini juga akan berbeda dengan hal ini juga akan berbeda dengan bayi yang lahirnya secara sesar, karena tidak melalui vagina sehingga tidak bisa mendapat bakteri baik. Jadi ya kalau lahirnya melalui jalan sesar tidak akan mendapatkan bakteri baik yang banyak. Kemudian cara menyusui antara menggunakan botol kemudian disusui langsung dari payudara juga akan berbeda. Yang menyusui langsung dari payudara akan mendapatkan bakteri baik jauh lebih banyak dibandingkan dengan bayi yang disusui menggunakan botol. Kemudian tingkat stres ini yang akan sangat berpengaruh terhadap metabolisme dalam tubuh, kondisi dalam tubuh, dan juga pastinya akan berpengaruh terhadap bakteri di saluran pencernaan. Nah, jenis bakteri baik antara lain ada Bifidobacteria,
kemudian ada Lactobacillus. E. coli ini dia baik kalau jumlahnya sedikit, karena memang secara alami bakteri E. coli ini dia memang ada di saluran pencernaan. Tapi kalau jumlahnya yang berlebih, dia akan berubah menjadi bakteri jahat. Dan teman-teman bakteri jahat itu antara lain ada Campylobacter, Enterococcus, dan Clostridium difficile. Nah, mikroba saluran pencernaan ini sebenarnya siapa sih gitu ya. Jadi awal mula dari kolonisasi di saluran pencernaan kita itu ada 4 fase. Fase yang pertama adalah saluran pencernaan yang sangat steril, yaitu ketika masih dalam kondisi dalam bentuk janin. Kemudian ketika bayi atau janinnya dilahirkan melalui normal atau melalui sesar, itu juga akan berpengaruh seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ketika menyusui, bagaimana cara menyusuinya? Apakah disusui secara langsung dari payudara si ibu atau menggunakan botol? Kalau disusui secara langsung, maka ada banyak sekali bakteri bifidobakteria yang didapatkan oleh si bayi. Tapi kalau menggunakan botol, jadi bakterinya yang masuk ke dalam tubuh itu juga akan lebih bervariasi. Kemudian ketika fase 4, ini berarti sudah dewasa, dan tentu saja di sini banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh, misalkan seperti gaya hidup dari seseorang. Nah, gaya hidup ini dia juga akan berpengaruh, karena memang mau tidak mau apa yang kita lakukan sekarang, apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari itu akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Jadi misalkan nih kita hidup di daerah lingkungan yang airnya bersih dengan yang airnya kotor, ya kan pasti beda. Bakterinya justru akan jauh lebih baik ketika kita hidup di sekitar air atau di daerah yang memiliki air yang bersih. Seperti itu bagaimana kita hidup, gitulah. Kemudian ternyata mikroba ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan, karena dia sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Dimana sistem imun dalam tubuh ini dia ada 2, yaitu innate sama adaptif. Innate itu dia secara langsung dan cepat dia akan mengenali musuh. Jadi contohnya seperti kulit kita itu adalah sistem imun bawaan yang memang dari sananya sudah ada dan akan paling cepat untuk mengenali adanya benda asing. Kemudian ada sel dendrit, ada neutrofil, ada makrofag, ada sel pembunuh, dan lain sebagainya. Kemudian selama berapa lama ada yang namanya adaptif imun. Nah, adaptif imun ini merupakan sistem imun yang sangat spesifik. Dia akan mengenali antigen. Dan ini memang terbentuknya lebih lama. Kisaran setelah 3 hari baru akan terbentuk. Yang dinamakan sistem imun adaptif di sini terdiri dari B limfosit, kemudian sel T, dan sitoksik T. Nah, ini juga ternyata ada peningkatan makrofag. Jadi memang pemberian probiotik dan prebiotik itu sangat meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Begitu juga dengan yang di sini, dengan jumlah lateksnya juga ada peningkatan pada bagian simbiotik, baik pada 3 minggu perlakuan maupun setelah 5 minggu perlakuan. Kemudian ini untuk sistem imun adaptif, di sini yang dinilai adalah konsentrasi serum imunoglobulin M setelah 3 minggu dan 5 minggu. Di sini bisa dilihat juga bahwa pemberian prebiotik di sini juga meningkatkan jumlah dari imunoglobulin M. Seperti itu. Jadi memang bisa disimpulkan bahwa pemberian prebiotik dan probiotik dia bisa meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Nah, sebenarnya bagaimana hubungan antara mikroba saluran pencernaan dengan sistem kesehatan? Itu ada hubungan simbiosis antara manusia sebagai hostnya dan mikroba. Jadi manusia nanti akan menyediakan nutrisi dan tempat hidup bagi mikroba, dan mikroba ini dia akan memfermentasi dari karbohidrat yang tidak tercerna menghasilkan beberapa jenis vitamin, kemudian dia menghasilkan SCFA dan akan melindungi saluran pencernaan dari kolonisasi bakteri patogen. Ada lagi sistem barrier effect. Jadi karena kehadiran si mikroba baik tadi, mikroba baik yang akan memfermentasi
karbohidrat yang tidak dicerna, contohnya misalkan seperti serat atau pati resisten. Kemudian nanti akan menghasilkan metabolit, yaitu short chain fatty acid yang terdiri dari asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Itu nanti akan menurunkan pH di saluran pencernaan. Nah, karena pH-nya turun, bakteri patogen tidak suka, makanya akhirnya bakteri patogennya itu akan mati. Selain itu, karena fermentasi dari atau kegiatan dari bakteri baik ini juga bisa menghasilkan CO2, sehingga bakteri yang sifatnya suka dengan oksigen juga akan mati seperti itu. Dan di bakteri ini bakteri baik ini akan memproduksi antimikroba dan juga dapat membunuh dari beberapa jenis bakteri patogen. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana di saluran pencernaan itu ada peperangan istilahnya gitu ya, antara bakteri baik dengan bakteri jahat. Nah, di sini ada fiber seratnya nanti akan difermentasi oleh mikroba menghasilkan SCFA. SCFA ini yang sifatnya sebagai bakteriosin, dia sebagai pembunuh mikroba. Kemudian ada juga bakteriofag. Kemudian bakteri baik di sini semuanya akan bersatu untuk mengusir dari patogen, sehingga nutrisi-nutrisi yang di sini itu akan diambil oleh bakteri baik dan bakteri jahatnya itu tidak bisa mengambil. Akhirnya ya di sini yang saluran pencernaan ini dia akan terlindungi dari bakteri jahat, sehingga tidak ada kerusakan di sini, masih dalam kondisi baik. Dan ternyata mikroba di saluran pencernaan itu dia sangat berpengaruh terhadap atau punya hubungan yang erat sekali dengan otak. Jadi ya kalau kalian pikir kalian hanya dikendalikan oleh mikroba, benar. Mikroba di saluran pencernaan itu benar-benar mengendalikan diri kita. Bagaimana cara pengendaliannya? Jadi otak ini dia akan berpengaruh terhadap saluran pencernaan, yaitu dengan menjaga dari sel fungsi di saluran pencernaan, kemudian memproduksi musin, kemudian berpengaruh terhadap respon dari sistem imun. Sedangkan mikroba di saluran pencernaan itu akan berpengaruh terhadap otak, yaitu dengan mengaktifasi dari mukosal dan respon sistem imun, dan juga akan menghasilkan metabolit yang secara langsung dia akan berhubungan dengan CNS. Seperti itu. Dan sebelah kanan nanti bisa secara detail sudah dijelaskan seperti itu, bisa dibaca ya. Nah, ini apabila kita dalam kondisi sakit maupun kita dalam kondisi yang stres, ternyata mikroba itu dapat dipengaruhi oleh dua hal itu. Ketika kita sehat, maka mikroba di saluran pencernaan itu juga akan dalam kondisi yang normal. Seperti itu. Nah, ketika kita sedang stres, lingkungannya berubah seperti itu, sehingga ada juga perubahan dari susunan dari mikroba di saluran pencernaan. Karena itu nanti dapat menimbulkan dari dysbiosis. Oke, sekarang apa sih sebenarnya hubungan antara mikroba di saluran pencernaan dengan penyakit? Banyak ternyata ya. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan dysbiosis. Dysbiosis ini artinya mikroba di saluran pencernaan itu dalam kondisi yang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena jumlah bakteri baik menurun dan bakteri jahatnya akan naik. Bakteri jahat di sini adalah bakteri patogen. Dia tumbuhnya itu terlalu banyak. Karena memang bakteri baiknya nggak ada, sehingga tidak ada lagi yang akan mengendalikan dari bakteri patogen ini. Nah, ketika bakteri patogen ini terlalu banyak, dia nanti dapat menginflamasi dari saluran pencernaan, dari sel-selnya. Ketika masuk bakteri patogen ini ke dalam tubuh, maka nanti sistem imunnya akan bekerja, dan apabila tidak tertangani itu akan menyebabkan banyak penyakit turunan. Nah, apalagi penyakit turunan yang diakibatkan oleh dysbiosis? Antara lain adalah malabsorption. Jadi nutrisi dalam tubuh itu tidak akan terserap dengan sempurna. Kemudian ada lagi kanker, kemudian ada inflammatory bowel disease atau radang usus, kemudian iritasi dari saluran pencernaan, ada diare, kemudian Clostridium difficile infection, kemudian ada obesitas, ada kanker hati maupun kanker payudara, kemudian ada alergi, autoimun, obesitas, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget. Mikroba saluran pencernaan itu benar-benar mengendalikan diri kita. Jadi kalau kita mau sehat, kendalikan dulu
bakteri di saluran pencernaan kita. Oke, penyakit yang pertama berkaitan dengan absorpsi nutrisi. Jadi kalau di saluran pencernaannya itu sehat, maka nutrisi-nutrisi yang masuk dalam tubuh itu bisa terserap sempurna. Sedangkan apabila bakteri patogennya itu tumbuhnya berlebih, maka ya penyerapan dari nutrisi ini akan terganggu. Jadi misalkan lemak tidak bisa terserap secara sempurna, kemudian karbohidrat, protein juga tidak bisa terserap secara sempurna, kemudian kekurangan nanti B12 karena beberapa vitamin juga nggak akan bisa terserap, begitu juga dengan mineral. Bahkan bisa saja seseorang yang mengalami dysbiosis dia juga mengalami anemia zat besi, karena memang zat besi meskipun asupan zat besinya tinggi, tapi kalau di dalam saluran pencernaan itu bakteri patogennya yang tumbuh subur, itu dia akan tetap mengalami anemia. Karena apa? Karena bakteri patogen ini yang justru akan mengkonsumsi si zat besinya ini. Sebelum masuk dalam tubuh itu sudah ditangkap duluan oleh bakteri patogen. Jadi ya tubuh nggak akan kebagian zat besi, makanya seseorang itu akan menderita anemia zat besi gitu kan. Kemudian apabila patogennya ini sudah tidak ada karena kehadiran bakteri baik ini dia tumbuh dengan membutuhkan sangat sedikit zat besi, sehingga zat besi yang ada di saluran pencernaan itu bisa diserap sempurna atau paling enggak bisa diserap maksimal oleh tubuh, sehingga seseorang tidak akan mengalami yang namanya anemia zat besi gitu. Kemudian ada lagi kanker. Jadi karena adanya bakteri patogen tadi, bakteri patogen itu akan memproduksi toksik yang dia bersifat karsinogen. Apabila sel dalam tubuh ini dia bersinggungan dengan zat-zat karsinogen, maka akan berubah menjadi sel kanker. Nah, karsinogen ini itu juga bisa berasal apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berdaging, daging merah terutama, dan juga berlemak. Karena memang dalam metabolismenya itu ada yang komponen nitroso yang bersifat karsinogen, kemudian ada lagi radikal bebas nanti yang juga bisa merusak sel. Sel-sel yang rusak apabila tidak tertangani dengan baik akan berubah menjadi sel kanker. Nah, apabila sel kankernya ini tidak dikendalikan, otomatis akan menyebar ke beberapa tubuh kita. Nah, ini adalah mekanismenya. Jadi makanan yang tinggi lemak maupun tinggi protein, ada misalkan contohnya daging, nanti proteinnya itu akan diubah atau dipecah-pecah menjadi asam amino, kemudian oleh bakteri ini akan menghasilkan HS, heparin sulfat, dan ini yang punya sifat toksik seperti itu. Kemudian ada lagi nanti dari bakteri ini, Bifidobacterium sama E. physalis itu akan menghasilkan ROS. ROS ini, radikal bebas ini juga akan merusak sel. Ini juga akan yang akhirnya menjadi karsinogen. Dan ini juga akan melakukan infeksi, kemudian membentuk kastogen yang juga dia dapat membunuh atau merusak dari DNA atau dari sel, sehingga juga sel-selnya ini dia berubah menjadi sel kanker. Kemudian terkait dengan radang usus. Radang usus ini juga diakibatkan dari pertumbuhan bakteri patogen yang berlebihan. Jadi saluran pencernaannya, ususnya, sel-sel ususnya itu akan mengalami inflamasi. Dan kalau sudah mengalami inflamasi, otomatis ya tidak akan merasa nyaman orang itu, karena dia akan merasa sakit, kemudian kehilangan berat yang cukup banyak, kemudian juga akan mengalami diare dan sering muntah seperti itu. Penyakit yang lain terkait dengan obesitas dan metabolic syndrome. Obesitas ini memang menjadi penyakit yang cukup tinggi di Indonesia. Sayangnya kalau di Indonesia itu ada dua jenis penyakit akibat kekurangan gizi. Yang satunya adalah kelebihan gizi. Jadi satunya kurang, satunya lebih, dan itu dua-duanya itu ada di Indonesia. Jadi kesenjangan sosial itu memang sangat terlihat. Apabila kelebihan zat gizi itu bisa menyebabkan obesitas, dimana ketika obesitas ini ternyata bakteri dari seseorang yang menderita obes dengan seseorang yang kurus itu juga akan berbeda.
Dan ada penelitian yang memperlihatkan bahwa, nah yang di sini ini adalah tikus yang normal, berat badannya normal, itu perbandingan antara bakteri Firmicutes sama Bacteroides itu sekian gitu ya. Saat yang Bacteroides ini lebih sedikit 40, dan yang Firmicutes ini adalah 60. Kemudian ketika dia menjadi gendut, menjadi gemuk, dia menjadi obesitas, oh ternyata Firmicutesnya sangat berlebihan, terlalu banyak, dan yang Bacteroidesnya juga terlalu sedikit, sehingga perbandingannya berubah. Dan ada lagi penelitian yang cukup menarik. Di sini diperlihatkan bahwa tikus yang obesitas, kemudian bakterinya itu, bakteri di saluran pencernaan tikus yang obesitas itu diberikan kepada tikus yang kurus. Nah, tikus yang kurus ini dia menjadi lebih gemuk, padahal makannya itu tidak berubah. Lucu ya. Jadi kalau kalian mau diet tanpa harus mengubah pola makan, bisa aja ini dengan mengubah saluran pencernaannya, mengubah mikroba di saluran pencernaannya. Ini juga terbukti di saya dulu kan sangat kurus, berat badan hanya 45 sebelum pandemi. Setelah pandemi saya mengubah pola makan, kemudian stres karena pekerjaan juga turun, akhirnya berat badan saya bisa naik menjadi normal. Kalau dulu IMT hanya sudah 17, sekarang sudah normal menjadi 19, kan lumayan. Nah, pola makan apa yang saya ubah? Pola makannya ini adalah saya banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian saya juga mengkonsumsi probiotik dari yogurt maupun dari suplemen probiotik. Akhirnya berat badan saya bisa naik dan sekarang sudah normal. Sekarang PR-nya hanya tinggal mempertahankan berat badan. Nah, dari obesitas di seseorang itu ternyata banyak sekali efeknya. Jadi misalkan dia tidak merasa kenyang, jadi lapar terus. Kemudian ternyata dia juga akan menghasilkan inflamasi di liver. Kemudian ada di adiposa, jaringan adiposanya itu terdapat trigliserida dan juga mengalami inflamasi. Kemudian di ototnya itu ada oksidasi dari asam lemak. Kemudian di sel epitelnya itu menjadi lebih permeabilitas, lebih tinggi. Dan ini memang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit yang lain. Salah satunya ini adalah terkait dengan diabetes. Nah, diabetes ini, ini dulu deh. Diabetes ini kenapa sih sebenarnya dia sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh mikroba? Itu juga akan berawal dari pola makan kita. Apabila kita mengkonsumsi banyak serat di sini, serat-serat ini tidak akan dicerna oleh tubuh, kemudian nanti dia akan difermentasi oleh bakteri baik, bakteri probiotik, dan akan menghasilkan SCFA, short chain fatty acid. Salah satunya ada butirat dan juga ada propionat sama asetat. Ini yang sangat baik dan dapat meningkatkan sistem imun dalam tubuh, dan juga dia meningkatkan sensitivitas dari insulin, makanya tidak akan mengalami diabetes. Dan yang lebih penting lagi, dia juga akan meningkatkan kekenyangan. Jadi orang ini akan menjadi lebih kenyang. Berbeda dengan seseorang yang banyak makan lemak, gula maupun protein, ini akan mengalami dysbiosis. Dysbiosis ada bakteri patogen, di mana bakteri patogen gram negatif di luar selnya itu ada yang namanya LPS, lipopolisakarida. Lipopolisakarida ini merupakan salah satu jenis toksik. Nah, karena dia adalah benda asing, maka sistem dalam tubuh ini dia akan merespon dari LPS ini. Selain LPS ada lagi H2S yang juga dikenal sebagai toksik. Karena ada benda asing ini meningkatkan sistem imun, kerja sistem imun, dan apabila berlebihan nanti dapat menginflamasi dari atau merusak ini misalkan livernya, kemudian meningkatkan inflamasi maupun resisten dari insulin gitu. Nah, dari SCFA yang diproduksi oleh bakteri baik itu banyak sekali manfaatnya. Misalkan ini adalah manfaat dari butirat. Butirat dalam tubuh dia bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin, kemudian meningkatkan sintesis dari kolesterol, kemudian ada lagi sebagai sumber energi dan lain sebagainya. Dan selain itu ada propionat.
Propionat ternyata dia dapat menurunkan serum kolesterol. Kemudian ada lagi menurunkan energi intake-nya. Jadi memang dua metabolit ini dia penting atau punya peran yang sangat penting di kesehatan. Dan ini sudah dilakukan penelitian bagaimana asupan dari fiber itu ternyata dia berpengaruh terhadap metabolisme dari glukosa dalam tubuh. Misalkan seperti ini. Ini adalah pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Diberikan diet serat selama 12 minggu. Hasilnya bagi mereka yang diberikan serat itu ternyata glukosa di dalam darah itu bisa terkontrol. Jadi sangat sangat baik sekali dan ada peningkatan SFA di saluran pencernaan. Bagi orang sehat yang diberikan resistant starch itu merupakan bagian dari serat yang benar-benar dia sama sekali tidak bisa dicerna oleh tubuh dan dia hanya bisa digunakan untuk fermentasi bakteri baik. Selama 4 minggu ternyata dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin dan ada beberapa efek-efek positif yang lain dari konsumsi serat. Dan ini merupakan hubungan antara mikroba di saluran pencernaan dengan penyakit jantung. Bakteri baik di dalam tubuh dia dapat memproduksi enzim yang namanya bile salt hidrolase. Nah, bile salt hidrolase atau yang disingkat dengan BSH ini dia menyebabkan asam empedu di dalam tubuh itu tidak mudah diserap oleh usus halus sehingga akan dibuang oleh feses gitu kan, sehingga dalam tubuh itu jumlah asam empedunya menjadi berkurang, sedangkan kita kan butuh asam empedu. Nah, asam empedu ini yang kurang itu akan diambilkan dari kolesterol. Karena kolesterol yang dalam tubuh itu dia akan diubah menjadi asam empedu sehingga tidak akan menyebabkan penumpukan di sini. Karena kalau kolesterolnya berlebih akan menumpuk di sini di arterinya ini sehingga tekanan darahnya itu menjadi tinggi sehingga bisa menyebabkan gagal jantung. Begitu dulu kuliah kita hari ini, kita lanjutkan dengan sesi diskusi.